الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Puji serta rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Salah satu kalimat syukur atau kalimat syukur itu adalah alhamdulillah. Semakin banyak seseorang mengucapkan kalimat alhamdulillah, insya Allah dicatat sebagai abdan syakuro. Walaupun bersyukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah semata. Tapi semakin banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam abdan syakuro, hamba-hamba yang bersyukur. Karena salah satu indikasi seorang hamba yang bersyukur, dia akan mengucapkan kalimat itu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Tema kita hari ini tentang seputar dosa. Karena dosa ini yang membuat mudarat, yang membahayakan perjalanan anak cucu Adam di dalam menghadap Allah. Karena dosa juga menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka Allah. Penyebab. Karena dosa juga seorang hamba tidak masuk ke surga Allah. Jadi bahaya dosa nih. Karena dosa juga seseorang terhijab dari rahmat Allah. Karena dosa juga Bapak Ibu, sinyal-sinyal ketuhanan tidak aktif, lemot Pak. Kalau wong lah banyak dosa, dia omong tentang kebaikan, tidak mau Pak. Hatinya terhijab. Bicara tentang dosa Pak, Bu, dosa itu diklasifikasikan atau dibagi, bisa dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi kalau kita ingin dosa dihapuskan oleh Allah, ada amalannya ternyata Pak. Kita sudah terlanjur dosa, ada amalan yang bisa menghapus dosa. Alhamdulillah Allah itu ada sifat Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Afun, yang mengampunkan, yang memaafkan, dan menerima ampunan, menerima taubat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat kalau seseorang bertaubat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Tidak pernah lepas dari dosa. Malaikat-malaikat
pencatat itu Bapak Ibu itu sangat canggih. Sama seperti kalau hari ini CCTV Pak, dipantau. Kalau CCTV Bapak Ibu masih ada kekurangan. Masih banyak Pak. CCTV itu hanya bisa melihat apa yang disorot saja. CCTV tidak bisa melihat dalam hati Pak. Secanggih apapun CCTV tidak bisa melihat lintasan-lintasan goresan hati. Tapi Allah bisa. Malaikat itu Bapak Ibu itu lebih canggih dari CCTV sebenarnya. Tapi malaikat itu ada yang tidak bisa dia catat, Pak. Ada juga. Ada juga malaikat itu yang dia tidak tahu, Pak. Seperti seorang hamba mengucapkan kalimat-kalimat yang berat pahalanya, itu malaikat tidak bisa nyatat, Pak. Kata Allah, tulis saja apa yang dibaca itu. Dah. Ada juga malaikat yang tidak tahu niat-niat seorang hamba. Tidak tahu dia. Dia tahu amal, catat. Kalau niat, dia tidak tahu. Di dalam hati kita ini ada sir namanya. Ada palung jiwa yang paling dalam itu malaikat tidak bisa sampai sana. Tidak bisa nembus itu, Pak. Hanya Allah dengan hamba saja yang bisa sampai itu. Allah tahu itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa amalan yang bisa menghapuskan dosa. Nah, ini kan cukup bagus juga untuk kita amalkan. Yang pertama, taubat dan istighfar. Walaupun dosa kita Pak lah sampai langit, saking banyaknya. Kalau kita senantiasa bertobat dan beristighfar, walaupun dosa besar, itu Allah akan ampunkan. Allah ampunkan. Yang penting di dalam jiwa kita ini kita memahami bahwa Allah itu ada sifat Al-Ghafar. Ada sifat pengampun. Selama seorang hamba minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Itulah seorang mukmin, Bapak Ibu, itu tidak dibenarkan untuk berputus asa. Walaupun dia sering maksiat, sering hilaf, sering salah. Walaupun dia melampaui batas. Ini dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman, akan diampunkan dosa kita. Sungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu maha pengampun, kita tidak terlalu susah, tidak terlalu sedih. Walaupun setiap saat kita melakukan kesalahan. Kalimat istighfar itu sebenarnya tidak panjang, Pak. Astagfirullah. Kan paling pendek itu, Pak. Yang agak panjang itu Sayyidul Istighfar namanya. Rajanya istighfar. Nah, kalau Sayyidul Istighfar ini mungkin banyak orang yang tidak hafal. Padahal hikmah atau fadilah Sayyidul Istighfar ini banyak. Ada jaminan seorang kalau mengucapkan Sayyidul Istighfar, Pak Haji. Kalimat Sayyidul Istighfar ini pernah kita angkat di kultum zuhur. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka. Aku ni hamba-Mu ya Allah.
Wa ana ala ahdika, aku di dalam ketentuanmu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, sedapat mungkin aku melakukan apa yang Engkau perintahkan. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada Engkau dari segala apa kejahatan. Wa a'udzubika min dzambi, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan dosa. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Kalau kalimat ini dibaca 3 kali Pak, atau sekali saja. Subuh ini Pak, kita baca Allahumma tarbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya bu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itulah kalimatnya. Itu sekali kita baca, jaminannya sampai sore. Kalau kita mati di hari itu, mati kita, tapi kita sudah mengucapkan Sayyidul Istighfar ini, itu termasuk dijamin seorang ahli surga. Ada jaminannya, Odet. Baca itu di sore hari, mati kita di sore hari, di malamnya, itu dijamin, sudah ada jaminan dia sebagai penghuni surga. Abu ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui nikmat yang Engkau berikan padaku. Wa abu bitanbi, aku mengakui dosaku. Faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi orang yang senantiasa beristighfar, insya Allah dia diampuni, Pak. Diampuni oleh Allah. Sebuah hadis At-Tirmidzi, Pak. Astagfirullah itu memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah. Itu kalimat yang paling simpel. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kalimat sebaiknya diulang-ulang terus. 1 kali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Rasulullah istighfarnya itu paling dikit, astagfirullah, astagfirullah itu sehari paling sedikit 100. Dan ucapan ini sangat disenangi oleh Allah, Ustaz. Salah satu kalimat yang disenangi oleh Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat itu, kita akan disenangi oleh Allah. Jadi jangan berat mengucapkan kalimat istighfar. Ucapkan astagfirullah. Mudah itu. Jangan carut, Pak. Ada orang enteng sekali ngucap carut, Pak. Kata-kata rofat. Sambil ngopi, Pak. Ada snack subuh, alhamdulillah. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang ke langit, ngopi dulu gitu. Alhamdulillah. Seandainya dosa-dosamu menjulang ke langit, lalu engkau banyak beristighfar dan memohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku ampuni dosa-dosamu. Jadi mudah, dosa kita inilah banyak, dan kemudian kita sadar Allah itu maha pengampun, kemudian kita iringi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Allah akan ampunkan dosa kita. Dan Allah akan terima itu. Allah akan terima, Pak. Jangan ragu. Ada orang ini ragu, apa terima? Beda istighfar taubat aku nih. Terima. Saya pernah mendengar kultum siapa Ustadz kita ini? Yang rumah di Lubuk Talang Bandung ujung, Pak. Dr. Asril, Pak. Mengapa kita ini seperti tidak yakin seorang beriman mati untuk masuk ke surga Allah. Sedangkan orang lain, orang seberang, itu kalau dia mati, sudah berada di surga bersama Bapa. Lah, kita tidak yakin. Harus yakin.
Kalau orang Nasrani itu Pak, dia meyakini orang-orang dia itu mati sudah berada di surga. Kita tidak yakin. Kita sudah beriman, kita sudah beramal soleh, mengapa kita tidak yakin? Ini menandakan suudzonnya seorang hamba. Suudzon itu buruk sangko. Kalau kita husnuzon, insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Banyak dosa, Allah Maha Pengampun. Bukan kita mengecil-ngecilkan dosa, tidak. Kita sudah yakin Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan. Selama kita mau beristighfar. Di dalam hadis juga, seorang hamba melakukan kesalahan. Kemudian dia nyadar, ya Allah aku minta ampun, ya Allah, astagfirullah, aku salah, ya Allah, astagfirullah. Kemudian di hari yang lain, dia salah lagi. Istighfar lagi dia, astagfirullah, aku salah lagi, ya Allah, astagfirullah. Allah ampunnya lagi. Besoknya lagi, terulang lagi. Kesalahan yang lain lagi, salah lagi, kesalahan yang sama lagi. Kemudian kata Allah, aku tetap akan ampunan selama engkau beristighfar. Hendaklah situ. Lajulah situ. Selama engkau beristighfar, minta ampun, Allah akan ampunkan. Jadi dosa-dosa itu jangan terlalu takutnya, tapi jangan terlalu disengaja, Pak. Bahaya kalau dosa itu disengaja. Tapi kalau kita menyadari bahwa istighfar itu akan menghapuskan dosa, aman gitu, Pak. Yang membuat gelisah ini kan kita berdosa, cak manolah dosa aku ini, diampun Tuhan, beda. Diampun. Yakin be. Kemudian yang kedua, jadi kita senantiasa beristighfar. Sesudah sholat itu sunnahnya 3 kali. Itu istighfar sudah sholat. Bagaimana kalau 7 kali? Tidak apa-apa, tapi sunnahnya 3 kali. Kalau ingin lebih banyak 100 kali, itu di luar. Di luar Pak Haji, kalau kita kurang nih sudah sholat 3 kali. Setelah sholat sambil berjalan istighfar, boleh Pak. Sambil duduk-duduk nunggu jualan, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ada nengok, tidak keruan, astagfirullah. Lewat lagi, nengok, tidak keruan lagi, astagfirullah. Tidak apa-apa nengok, astagfirullah. Tapi stop. Saya masih teringat dengan apa yang dikatakan Pak Haji dulu Pak. Pak Haji pernah ngomong dulu. Kita nih kalau nak dosa milih yang kecil-kecil, memang kita tidak bisa menghindar dari dosa. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Bagaimanapun alimnya seorang hamba, dia tidak akan bisa menghindarkan dari dosa. Dosa-dosa kecil, tidak bisa, Pak. Pasti. Ini sudah ada dalil. Kullu bani Adam khoto. Keluar rumah, mata kita, lah nengok yang tidak keruan. Belum hati kita, belum pikiran kita, belum terkadang kita mengeluarkan, kalau ngomong dengan orang lain, ngomong isyanu. Yang kedua, amal untuk hapuskan dosa itu adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu menghapuskan dosa. Jadi jangan anggap remeh kebaikan walaupun sebesar debu. Itu akan menghapuskan dosa. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja kamu berada. Nah, di masjid. Banyak orang bertakwa di dalam masjid saja, tapi setelah di kantor, tidak lagi. Di pasar, hilang takwanya. Banyak, Pak. Kalau kita bertakwa di dalam masjid, itu tidak terlalu susah. Kita berzikir, sholat, tafakur. Tapi kalau di luar masjid, bisa bertakwa, itu hebat, Pak. Di saat jual beli, ada barang kita yang tidak bagus. Seorang yang bertakwa tidak mau dia menyembunyikan yang tidak bagus. Barangnya cacat, misalnya dilipatnya. Kalau jualan kain kan dilipat, Pak Cok. Tidak ketingoan. Kita tahu itu cacat, jual be. Itu seorang pedagang harus jelaskan, Pak, ini dia milih-milih
Kalau dari luar catnya bagus. Itu seorang pedagang pasti tahu itu barangnya cacat. Pak, itu cacat, kecuali barang tidak pernah dibuka. Cacat Pak, tidak usah lah Pak. Tapi kalau dia menghendaki tidak apa-apa cacat, biarlah. Korting harga Pak ya. Kalau lah deal, sudah ada apa-apa jual barang cacat. Tapi dia lah tahu duluan Pak Rap. Kita ini tidak kadang-kadang yang lepas benang dikit, yang jahitannya agak cak mano cek itu. Itu kalau barang-barang, itu termasuk barang-barang BS namanya Pak. Ya Pak Ji, barang-barang kurang ukuran, barang-barang lepas jahitan, itu termasuk barang BS itu. Kita masih jual dengan harga maksimal, itu kan termasuk kezoliman sebenarnya. Walaupun itu apa? Dalam hitung-hitungan mungkin pacak bae masuk dosa besar Pak, kalau memang mahal. Jadi kebaikan-kebaikan apapun itu bisa menghapus dosa. Lakukan kebaikan, gawilah yang baik-baik. Sholat diantara sholat itu menghapuskan dosa. Sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Banyak kebaikan-kebaikan, sodako, itu menghapuskan dosa. Kalau kebaikan Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah. Bagaimana dengan keburukan Pak? Dibalas juga. Tapi jangan sampai keburukan ini kita bawa mati Pak. Semestinya keburukan itu sebelum mati kita sudah banyak istighfar. Ya Allah, aku ini banyak dosa ya Allah. Gelak ngucap uang ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Malah hapus. Walaupun besok itu masih ngucap uang Pak Ji. Istighfar lagi, cak uang lagi. Atau uang lagi misalnya, istighfar lagi, astagfirullah. Ada juga amalan, itu tadi kebaikan. Kebaikan ini banyak Pak. Oh, ke masjid. Banyak hal kalau ingin kita jelaskan, amal-amal yang bisa menggugurkan dosa termasuk berjabat tangan. Berjabat tangan itu menggugurkan dosa Pak. Tapi hari ini orang takut jabat tangan. Salaman itu Pak. Itu menggugurkan dosa. Istighfar, jabat tangan, termasuk musibah. Musibah itu bukan amalan. Musibah itu yang ditimpakan oleh Allah. Seperti hari ini wabah. Atau penyakit yang datang kepada diri kita. Itu pun bisa menjadi penyebab gugurnya dosa seorang hamba. Termasuk hal-hal yang menyakitkan kecil sekali. Tusuk duri, cucuk paku dikit misalnya kan. Kena jarum, peniti. Itu menggugurkan dosa selama dia sabar. Akan bisa menggugurkan dosa. Nah, ada amalan zikrullah Bapak Ibu. Zikrullah yang bisa menghapuskan dosa. Apa itu zikirnya? Itu zikir yang biasa kita lakukan. Seperti salah satunya subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Itu zikir yang untuk menggugurkan dosa. Seorang yang berzikir subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali Pak. Bu, kalau ibu berzikir subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. Itu akan lebur dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebanyak buih di lautan, Mbak. Kan banyak tuh. Selama dia tidak melakukan dosa besar, kalau dosa besar itu dia harus taubat dulu. Taubat istighfar, dosa besarnya hapus. Tapi kalau dosa-dosa kecil-kecil, Pak, dosa besar ini kan banyak juga sebenarnya, syirik, membunuh orang, apalagi itu. Banyak lagi dosa-dosa durhaka dengan orang tua, itu harus taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil-kecil itu akan hapus dengan zikir subhanallah wa bihamdi. Rasulullah pernah mengatakan dengan sahabat, apa kamu itu tidak bisa sehari mengerjakan 1000 kebaikan? Wih, banyak ya Rasul. Tidak bisa ya Rasul. Macam mana kami nak melakukan sehari 1000 kebaikan?
Ucapkan subhanallah 100 kali. Itu setara dengan 1000 kebaikan. Kalau kita subhanallah, 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 subhanallah 100 kali, itu 1000 kebaikan itu, Pak. Memang di dalam hadis, kita atau dalam fakta, kita tidak pernah tahu dosa apa yang sebesar debu, atau amal apa yang sebesar debu. Tidak bisa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar dzarrah. Dzarrah ini partikel terkecil sebenarnya. Ada yang mengatakan dzarrah ini biji bayam, Pak Asbi. Tapi dzarrah itu lebih kecil dari biji bayam. Debu lah kalau kita ngomong seperti itu. Kita belum pernah melihat hadis atau di dalam Al-Quran, saya belum mendapat keterangan, entah kalau Ustaz Marlinap, amal apa yang sebesar biji bayam itu Pak Haji? Amal apa lah kira-kira? Tidak tahu. Sedangkan menyingkirkan duri di jalan saja, itu bagian dari iman. Itu bukan kecil, sekedar menyingkirkan paku. Paku ini ada beling, bahaya. Oh, itu bukan sebesar debu itu, Pak. Besar itu. Jadi tidak tahu amal apa yang sebesar debu ini. Entah itu keburukan, entah itu kebaikan. Baca subhanallah 100 kali, itu 1000 kebaikan. Membaca subhanallah itu bukan sebesar debu, Pak. Tidak. 1 kali subhanallah itu, wah, itu hebat. Apalagi kalimat la ilaha illallah. Kalau cerita kalimat la ilaha illallah ini ada kisah Nabi Musa yang minta kalimat sakti, Pak. Minta kalimat untuk pegangan. Seperti kita datang Ustaz misalnya. Ya aku pegangan Ustaz. Untuk aku bawa mana-mana, bisa untuk aku gunakan untuk apa bela? Untuk pagar diri lah. Tak kalimat ciko. Ini Nabi Musa minta kepada Allah. Ya Allah, aku minta kalimat 1 kalimat ya Allah. Kalimat sakti seperti itu kira-kira. Allah memberikan kalimat apa? Tidak panjang ternyata. Pendek. Apa kata Allah? Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah pada Nabi Musa. Nabi Musa malah ngeyel. Oh, kalimat itu aku lah tahu ya Allah. Lah tahu aku kalimat itu tuh. Belum tahu kata Allah. Kalimat itu kalau ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, masih berat kalimat itu. Jadi seseorang tidak begitu paham dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, masuk surga. La ilaha illallah itu apa namanya itu? Sebuah benteng. Ini di dalam hadis qudsi kalau tidak salah. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu kalimatku, kata Allah. Wa ana huwa, dan aku adalah dia. Jadi seandainya kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tersambungkan dengan Allah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal khisni, masuk dia dalam bentengku. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sebuah benteng Bapak Ibu, yang tidak bisa ditembus sebenarnya oleh apapun. Man qala la ilaha illallah dakhala khisni. Man dakhala khisni, barang siapa masuk dalam bentengku, amina min adabi, aman dari azab aku. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan aman dari azab Allah. Banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu aman dari azab Allah. Jadi mulai saat ini Pak, ucapkan kalimat-kalimat zikir. Kalau kita merasa banyak dosa, lebur dosa kita itu dengan kalimat zikir. La ilaha illallah bisa meleburkan dosa. Subhanallah bihamdihi, itu 100 kali lah. Istighfar 100 kali lah paling kecil sehari, melebur dosa. Nak tidur Pak, kita ingat dosa. Dosa lah banyak nih. Terus subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Nanti hati kita ini menjadi terang, Pak. Pemikiran kita ini menjadi jernih dia.
dengan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Enggak usah hitung-hitung, banyak-banyak be. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Nanti sinyal-sinyal ketuhanan, ini istilah, sinyal-sinyal ketuhanan ini boleh dikatakan rahmat Allah lah, sekupnya rahmat Allah, tapi saya istilahkan sinyal-sinyal ketuhanan. Kalau kita istilahkan HP kita ini bukan 4G lagi sekarang nih. Berapa Ki? Hah? 5G. 5 kan? 5 itu kan 5. Kalau 3G itu baru 3. Nanti HP ini dari 1G, 2G, 3G, 5G, sampai nanti bisa 7G. Saking canggih perkembangan zaman. Nah, seorang yang beristighfar, ini dia akan sinyalnya menjadi tidak lagi lemot-lemot. Ada istilah Minang, alun takile alah takalam itu Pak. Itu sinyal 5G itu. Wong belum ngomong. Itu orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Itu kan istilah Minang ya Pak. Alun takile alah takalam. Belum ngomong wong kita lah tahu. Alun takile itu Pak. Takile itu Pak. Sekilas dia. Kilat lah. Alun takile belum ada kilat. Lah gelap. Belum terang lah gelap kira-kira itu. Jadi wong belum ngomong kita lah tahu. Apa nak diomong nih kita lah tahu. Itu ilmu tingkat tinggi sebenarnya. Ilmu-ilmu seperti ini bisa dapat. Bisa, Pak. Orang yang sering zikir, dia akan dapat ilmu ini, Pak. Dia akan dapatkan ilmu batin. Ilmu batin ini banyak, Pak Guntur. Banyak ilmu batin itu. Bang belum ngomong kita tahu. Ilmu-ilmu ketuhanan itu banyak. Rahasia-rahasia Allah itu banyak. Sambil ngopi, Pak. Jadi seorang yang senantiasa berzikir dengan kalimat-kalimat zikir pelebur dosa, itu dosanya terus akan dihapuskan, lebur dengan sendirinya. Jangan sampai dosa kita ini, Pak, karena kita tidak mengamalkan amal pelebur dosa, zikir lah tidak, sembahyang lah tidak, itu Allah akan lebur, bahaya meleburnya nanti. Dihisap oleh Allah, diberi dia penyakit yang sangat susah, itu lebur juga, dosanya akan lebur. Jangan sampai itu yang kita dapatkan. Kalau pacak kita hidup nih mudah Pak, rezeki lancar, matinya mudah, tidak sakit-sakit mati. Ini nak mati payah nian. Itu memang menjadi penyebab, asbab leburnya dosa. Jadi dia menghadap Allah sudah bersih. Jadi jangan kita ngato wong, woi mati bahaya ini banyak. Itu menjadi penyebab dihapuskannya dosa. Kalau kita ini lah banyak ngamalkan amal-amal sunnah, malam lah tahajud, puasa, mudah gitu Pak. Tidak lagi Allah timpukan azab lagi. Nak penyakit, nak mati lamun yang terkapar. Tidak lewat proses itu. Banyak proses Allah untuk Allah ampunkan seorang hamba. Banyak Pak. Banyak cara Allah untuk menaikkan derajat seorang hamba. Banyak. Tapi jangan kita pilih yang susah. Allah kasih penyakit itu menghapuskan dosa, meningkatkan derajat. Bisa. Tapi jangan pilih itu kalau bisa. Pilih sholat malam. Pilih zikir banyak-banyak. Sering ke masjid, sholat 5 waktunya ke masjid. Pilih yang itu. Mengapa kita pilih yang susah? Kita setiap hari datang kepada Allah. Belum Allah panggil, kita lah datang. Jangan sampai kita diseret oleh Allah. Diseret oleh Allah. Akhirnya kita nyadar, ya Allah lah sakit, baru datang dengan Allah. Allah itu kan cinta dengan seorang yang beriman. Cinta Pak. Sayang dengan orang-orang beriman. Allah akan tarik dia dengan kelembutan, dengan latifnya Allah itu, dengan sifat al-latif. Allah itu kan sangat lembut. Kadang seorang hamba itu dibiarkan dulu, biarkan nyolah, kendaklah, gak ditariknya lagi, dijuknya cobaan, penyakit, balik dengan Allah. Jangan sampai Allah panggil kita itu dengan cara-cara seperti itu. Kemudian amal yang bisa menggugurkan dosa, pertama istighfar, berbuat kebaikan, dan tasbih atau
kalimat zikir. Selanjutnya untuk menghapuskan dosa. Amal yang bisa menggugurkan dosa. Yang sangat hebat juga. Bisa setahun. Bisa 2 tahun dosa itu habis, Pak. Puasa. Puasa Arafah itu 2 tahun dosa itu dihapus, Pak Haji. Dosa sebelum, dosa sesudah. Puasa Asyura. Ini kemarin. Itu ngapuskan dosa setahun belakang. Tapi banyak orang tidak puasa. Karena tidak biasa puasa pertama, karena tidak mengkaji hikmah puasa. Puasa Ramadan, itu dihapuskan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa Ramadan itu ngapuskan dosa-dosa galo-galo, Pak. Kalau Arafah 2 tahun, Asyura cuma setahun, Ramadan itu Pak ngapuskan dosa gitu galo-galo. Dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak disebut setahun lalu, 2 tahun lalu. Tidak, setahun segala-gala dosa yang sudah lewat. Sedangkan berpuasa seorang hamba 1 hari, man shoma yauman fi sabilillahi ba'dallahu wajhahu anin nari sab'ina khariqa atau khariqon. Barang siapa yang berpuasa 1 hari, sehari deh, entah dia Kamis, entah Senin, entah Arafah, entah itu Asyura, sehari saja karena Allah, akan dijauhkan wajahnya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun, Pak Asbi. 70 tahun. Sehari dia puasa karena Allah. Dia akan dijauhkan dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Tapi tidak dijelaskan di situ, perjalanan 70 tahun ini apa berjalan kaki, apa naik sepeda, apa naik pesawat. Kalau naik pesawat 70 tahun itu, itulah sampai mano-mano itu, Pak. Perjalanan 70 tahun, bukan sehari berhenti dulu, enggak. 70 tahun berjalan, terus, jauh itu. Jadi amalan puasa ini dahsyat, jangan dianggap remeh. Ini bukan ngatoi, Pak. Saya sering melihat orang yang sudah dianggap mengerti agama. Kematian dia lah banyak cerita agama nih Ustaz. Pas hari Arafah, puasa sunnah Arafah, lah ada puasa. Ya kita puasa diam aja gitu. Asyura misalkan, lah ada puasa. Paling tidak yang seperti itu. Kalau Senin Kemis kan banyak itu. Setiap minggu ada Seninnya, setiap minggu ada Kemisnya. Tapi paling tidak sekali-sekali puasa lah Senin Kemis. Senin, seminggu sekali jadilah Kemis. Tapi memang berat, Pak. Kalau amal yang satu ini, kalau tidak biasa, rasa nak mati, Pak. Rasa nak mati gitu, Pak. Tidak puasa itu, Pak. Tapi banyak orang, Ustadz, mohon maaf ini, kalau bicara tentang amal sunnah, seakan-akan dia menyepelekan sunnah. Kan tidak apa itu, kan tidak wajib. Siapa yang nak nyuruh? Berdosa gitu kalau mewajibkan yang sunnah, kata dia, cak itu. Lah bukan itu. Bukan seperti itu. Apa yang akan kita cari hidup ini, Pak? Ridho Allah. Kalau kita tahan mati hujan-hujan masih ke masjid, Allah ridho itu. Kita tahan lapar sehari, tidak makan ya Allah, aku besok tidak makan ya Allah, karena engkau ya Allah, aku nak puasa. Allah ridho itu. Tapi orang bicara itu sunnah itu, tidak apa-apa lah, tidak puasa, tidak berdosa. Pemahaman kita baru sebatas itu. Belum kita merasa rugi nian. Belum kita merasa, ya Allah, aku ini tidak puasa ya Allah. Tidak merasa bersalah kita. Karena itu amal sunnah mungkin seperti itu. Tidak merasa bersalah kita. Karena tingkat keimanan kita belum sampai level mungkin level orang-orang soleh. Orang soleh itu kalau tidak terbangun tahajud dia, Pak. Wah itu nyesalnya bukan main. Tapi saya ada nonton di YouTube Ustadz Malinap. Gus Baha. Gus Baha ini agak nyeleneh Ustadznya. Kalau aku udah tahajud katanya, tidaklah situ, tidak apa-apa katanya. Karena dia melihat ada orang-orang soleh melapor dengan dia, Ustadz, aku nih sedihnya tidak tahajud. Malam tadi, luput saya tahajud. Sedihnya. Lah ngapa kau nak sedihnya, kata Ustadz Baha. Kalau Ustadz Baha
Bapak Ibu sering nonton Ustadz Baha pasti bertemu cerita ini. Ustadz Baha tuh orang Jawa dia termasuk hafiz Quran juga, tapi agak nyeleneh pemahaman. Ngapa kau nak sedih nian? Siapa yang nidukkan kau? Allah. Siapa yang bangunkan kau? Allah. Lah Allah tak bangunkan kau, kan Allah, kehendak Allah lah. Iya ya. Berarti baguslah kau, tak dibangun Allah, tak capek kau. Lah bagus pula berarti memahami dia nih. Tapi jangan diturut yang cek itu, Pak. Kalau kita ini bukan cek itu, nak tidur bae bermalam-malam. Tak galak bangun bermalam-malam. Itu satu kekeliruan sebenarnya. Seorang hamba ingin mendekat kepada Allah, ingin mendapat makom tinggi, tapi tidak tahajud. Ini kan sama dengan bercita-cita, tapi tidak ikhtiar namanya. Tidak ikhtiar tuh Pak Haji. Nak kayo tapi diam di rumah. Tidak usaha. Kalau nak kayo, jadi pengusaha. Jualan emas misalnya, seperti itu. Jualan tanah, jualan rumah. Ini jualan peniti. Tidak bisa jualan peniti itu nak kayo rayo, Pak. Tapi tidak tahu kalau penitinya sekontainer. Ekspor peniti, bisa juga. Maksud saya jualan peniti eceran. Saya pernah mendengar omongan Pak Haji Mardi. Aku handi kok jualan. Kalau nyo tahu kok di bawahnya kalau dusun kok banyak kok piti kok. Iya Pak yo. Jualan ketengan paling sehari laku 5 biji. Betul itu, ndak akan kayu dia. Ndak kayu, tapi kalau dia cerdas, bawanya ke dusun semobil, sewa mobil, berapa tuh lakunya? Banyak, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sama juga dengan amal kita ini. Amal kita ini ada yang bisa menghapuskan dosa, ada amal yang bisa melebihi sedekah, ada amalan yang bisa Allah ridho, ada amalan yang bisa memasukkan ke surga walaupun tidak sembahyang, Pak. Ada, Pak. Saya ada, Pak. Ada wong tidak pernah sembahyang, ngamal sekali masuk surga. Itu cerita orang yang di zaman Rasulullah dia kafir, dia mendengar kisah mudah nian wong masuk surga, terbunuh perang masuk surga. Menghadap Rasulullah, ya Allah, apa macam itu nian masuk surga mudah? Iya. Kau masuk Islam, kau berperang. Kalau mati terbunuh, masuk surga. Aku masuk Islam ya Rasulullah. Kemudian besoknya kebetulan perang. Wong yang mati, wong isi kok itulah surga dia, Pak. Dia menginginkan surga. Allah beri surga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita nak cerita tentang menghapus dosa ini banyak. Puasa itu termasuk hal yang sangat luar biasa. Tapi banyak orang yang tidak mau. Malas karena puasa itu memang berat. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Apalagi gawe kita nih di pasar nak mungkar barang, ngecek barang. Berat puasa itu. Sebelum kita puasa tuh malamnya kita digoda dulu. Puasa tidak besok ini. Besok ada kondangan puluh ini nih. Besok banyak nian gawe ini nak merekap. Banyak nian godaannya, Pak. Setiap kita nak sahur itu, besok ini nak banyak nian gawe ini. Besok ada salah puasa. Nah, tidak jadi. Lah kemis ki. Adolah kita pikir setiap itulah ujiannya. Tapi kalau kita pokoknya besok puasa, sahur. Puasa. Cobalah Bapak Ibu puasa, Pak. Tidak mati, Pak. Tidak mati, Pak. Lapar memang, lesu memang. Tidak ati wong puasa tambah gagah, tidak. Lesu. Tapi Allah akan berikan ganjarannya, dijauhkan dari api neraka, digugurkan dosa-dosanya. Dihapus dosa gitu, Pak. Puasa sehari dihapus Tuhan. Apalagi puasa 3 hari setiap bulan, Senin Kemis. Itu di samping menghapuskan dosa, itu akan meningkatkan derajat. Itu juga akan mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba. Kalau Allah cinta, kendaklah kau nak berdosa apa, kendaklah situ. Allah ridho. Tapi kalau Allah belum ridho, kita ngamal apa baik? Kira-kira seperti itu. Kalau Allah belum ridho, jadi yang dicari itu ridho Allah. Ridho Allah ini kan susah-susah gampang, benar Pak. Nolong wong, nolong binatang yang susah, masuk siring, gitu, keluarkan. Allah ridho. Banyak kisah-kisah inspiratif yang seorang itu diridhoi oleh Allah. Bukan karena amal yang dahsyat, itu karena amal-amal kecil. Nengok paku tengah jalan, di papan. Bahayanya ini ya Allah. Buang pakunya.
ternyata Allah ridho, Pak. Bagaimana seorang pelacur, nengok anjing kehausan, kesian dia, diambilnya dengan sepatunya. Itu zaman dulu, kalau sekarang tidak tahu, Pak. Tapi itu kisah-kisah teladan yang bisa diteladani. Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, lanjut surga. Allah ampunkan dosanya. Salah satu penghapus dosa Allah berikan surga adalah ridho Allah. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah baca, salah omong, yang sudah nyinggung sana sini, mohon maaf kalau ceramah aku ini galak nyinggung-nyinggung, Pak. Kadang nyinggung Ustadz. Termasuk juga untuk menghapuskan dosa, Pak Ji, sholat taubat. Ada pendapat orang sholat taubat itu sekali dalam seumur hidup. Tidak. Sholat taubat itu kapan saja, tiap hari boleh. Sholat taubat itu 2 rakaat bae jadilah. 4 boleh. Sholat taubat. Katigawi sholat taubat. Sudah duha 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Sudah sholat isya, sholat sunnah rawatib, sholat taubat 2 rakaat. Itu akan menghapuskan dosa juga. Itu termasuk istighfar dan minta ampun. Tapi lebih lengkap lagi dengan sholat taubat. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf. Yang benar dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.